بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiy wa rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga menjadi bagian keniscayaan kita kepada Allah SWT. Dan mari kita lengkapi kesyukuran kita kepada Allah SWT ini, kita sempurnakan dengan salawat kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Seperti yang kita bahas, bahasan tauhid ini kita masih membahas tentang kaitannya antara akidah seseorang dengan akhlaknya. Jadi ketika seseorang berakidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha untuk memunculkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, yang kemudian setiap perilaku itu selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks akidahnya. Dia terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian harus memunculkan begitu banyak hal. Kemarin kita sudah membahas tentang bab ikhlas. Ya. Nanti ada jujur, ada macam-macam banyak. Dan saya ingin menuntaskannya satu persatu. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal sama Pak Hashim dan Pak Firman, bahwa saya tidak bertarget kepada tuntas selesai modul. Saya tidak menuntaskan silabus, tapi saya ingin kita semua paham bareng-bareng. Sehingga baik yang di masjid maupun yang di rumah, baik yang online ya, di FB atau di YouTube ya, atau di Zoom, maka semua bisa paham. Maka saya ingin menuntaskannya berdasarkan pemahaman, bukan berdasarkan yang penting modulnya selesai. Paham nggak paham bodo amat, nggak. Saya kepengen kita semua paham. Kalau ada yang nggak paham, pelan-pelan kita pahamkan. Karena lebih baik kita memahaminya ketimbang cuman tuntas modul tapi nggak paham. Buat apa? Karena kalau tidak paham maka akhlaknya tidak muncul, ya, agak percuma nanti. Wah, yang penting modulnya selesai, bagus secara tampilan, tapi kemudian maksudnya apa ini? Nggak jelas. Gitu. Baik, kita sampai kepada bahasan tentang menepati janji. Ya, kemarin sudah bab ikhlas, insya Allah bab ikhlas sudah kita pahami sama-sama. Contohnya kemarin sampai meresapi segala macam ya. Nah, bab menepati janji ini sudah menjadi bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Janji yang dimaksud di sini mencakup janji seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kepada para hambanya, atau dia berjanji kepada diri sendiri seperti nazar. Ya, meskipun nazar ini sebagian ulama menyatakan sebagai ibadahnya orang pelit. Baru mau ibadah kalau terpenuhi keinginannya. Jadi kalau nggak terpenuhi, nggak ibadah gitu. Ini nazar sebaiknya tidak dilakukan, meskipun boleh. Ya. Nah, kemudian termasuk pula segala sesuatu yang telah dijanjikan atau dijadikan sebagai sebuah persyaratan dalam akad pernikahan, misalnya ada perjanjian pranikah, ya. Kemudian akad jual beli, ya, ini juga perjanjian. Kemudian gencatan senjata dan semisalnya. Jadi ini janji berkaitan dengan semua model janji. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di dalam surah An-Nahl di ayat yang ke-91 dikatakan bahwa wala
dikatakan di sini wala tanqudu ya al-imana ya ba'da, di sini jelas ya tauqidha. Jadi tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan jangan kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Ya. Jadi kalau yang paling sering kita jumpai para ustadz pun sering begitu juga kadang-kadang. Maksudnya saya. Ya. Mampir ustadz, dikatakan apa? Insya Allah. Padahal maksudnya nggak bisa sekarang. Mestinya sampaikan saja, nggak bisa sekarang Pak. Insya Allah nanti kapan-kapan. Ya, kalau ada waktu saya mampir. Gitu. Tapi kalau insya Allahnya untuk menyatakan tidak, itu nggak boleh. Ya. Karena insya Allah itu adalah sebuah kepastian. Ya. Jadi bertamu ke rumah orang itu bagus nggak? Bagus banget. Bahkan mendatangkan keberkahan. Ya. Kalau datangnya karena Allah, itu dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika disampaikan insya Allah, itu pasti insya Allah. Jika Allah berkehendak. Allah berkehendak nggak dengan kita melakukan kebaikan? Allah berkehendak. Tinggal kitanya. Ya. Maksudnya insya Allah itu begini. Kalau saya biasanya suka janjian sama Pak Hashim, mungkin Pak Hashim nyadar apa enggak tuh? Kalau misalnya saya nyampein, semoga ya, pada saatnya saya ada umur. Ya, selalu janjinya begitu saya kalau sama Pak Hashim. Saya nggak tahu Pak Hashim kaget nggak dengar statement kayak begitu tuh. Karena biasanya panitia yang nggak paham saya itu bilang, kok gitu Ustaz ngomongnya? Loh ya gitu. Insya Allah itu kan semoga ya pada saatnya saya masih ada umur. Ya, kalau janji insya Allah terus diwafatkan sama Allah, bisa datang nggak? Nggak bisa. Dibikin sakit, nggak bisa datang. Gitu. Nah itu insya Allah itu begitu, pasti datang kalau Allah tidak menghalangi. Gitu. Kalau tidak ada uzur yang syar'i. Gitu. Baik. Ketika Allah SWT juga berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-34, ini jelas penuhi janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi hati-hati dengan janji ini. Karena kalau kita lihat kenapa menepati janji itu bagian yang sangat luar biasa, Bapak Ibu bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-177 itu di bagian akhir. Ya, di bagian akhir, ciri takwa seseorang itu terletak pada apa? Di situ tampak, ya, di situ kelihatan. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana seseorang kemudian menjadi harus memenuhi ketakwaannya dengan pola, yakni harus dipenuhi yang namanya janji ini. Jadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinal birra, ya. Dikatakan di situ bukanlah kebaikan ya, yang sempurna engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Walakinal birra, akan tetapi kebaikan yang sempurna itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, 2. Yang ketiga, malaikat-malaikatnya. Yang keempat, kitab-kitab. Yang kelima, nabi-nabi. Ya. Kemudian apa? Wa atal mala ala hubbihi, mengeluarkan harta yang dicintai. Jadi orang bertakwa itu Pak, cirinya sedekahnya nggak boleh receh. Loh, ini Allah yang ngomong loh. Jangan lihat saya kayak begitu, biasa aja. Loh, ini Allah yang ngomong kok. Atal mala ala hubbihi, keluarkan harta yang dicintai. Jadi kalau kita buka dompet, yang dicintai yang mana? Yang merah apa yang abu-abu? Abu-abu yang masih baru atau abu-abu yang lepek? Yang udah pengalaman. Yang dicintai yang merah, maka yang merah keluarin. Adanya biru, biru keluarin. Adanya hijau, hijau keluarin. Maka yang lebih baik gitu. Atau yang paling kita cintai, ya, yang perlu kita sedekahkan. Dan itu atal mala ala hubbi. Kepada siapanya jelas di situ, ya. Kepada siapanya jelas di situ. Jadi kepada yatim, kepada apa dan seterusnya dijelaskan sama Allah. Terus kemudian apa? Setelah yang ke-6, dirikan sholat, bayar zakat, tepati janji, itu yang ke-9. Ya. Kemudian disuruh sabar,
in any circumstances, di semua persoalan, mau perang, mau penderitaan, mau apa, soalnya suruh sabar. Jadi cirinya kata Allah SWT di akhir ayat itu, itulah orang-orang yang benar imannya, wa huwa sodaku. Tuh orang yang benar imannya tuh yang kayak begitu. Cirinya ada 10 tadi. Ya, beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, menafkahkan harta yang dicintai, nggak recehan tadi. Ya. Jadi kalau ada kotak infak masih kelotak gitu, udah nggak bertakwa itu. Jadi ya, adanya itu, yang benar. Terus dirikan sholat, bayar zakat, tepati janji, ya, sabar. Nah 10 ciri ini kemudian menjadi bagian yang kemudian masuk di bagian bahasan kita yang ke-9, menepati janji tadi. Maka dikatakan oleh Allah SWT di bagian akhir ayat itu, wa huwa sodaku wa ulaika humul muttaqun. Itu baru orang yang bertakwa, imannya benar, bertakwa. Jadi salah satu ciri menepati janji itu adalah ciri orang bertakwa. Jadi kalau ada orang janji tapi niatnya ngemplang, ya, maka dia termasuk orang yang tidak bertakwa. Nah ini termasuk yang insya Allahnya enggak itu tadi, ya, insya Allah tapi ngomongnya enggak, insya Allah. Makanya kadang-kadang ada juga panitia pengajian yang ketika saya ngomong insya Allah, jangan insya Allah dong. Lah gimana kita mau ngomong insya Allah apa lagi? Karena insya Allah itu dalam Islam itu pasti, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada uzur pasti nggak bisa Allah nggak inginkan kita. Qadarallahu wa ma syafa'al, kalau kemudian Allah inginkan kita terjadi sesuatu, ya nggak bisa kita ngapa-ngapain. Baik, mari kita lihat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi dan imamnya ahli tauhid, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkannya kepada beliau sebagai orang yang menepati janji. Mari kita lihat dalam surah An-Najm ayat yang ke-37. Ya. Wa Ibrahim alladzi, ya, wafa. Ya. Kemudian di wafa itu dikatakan selalu menyempurnakan janjinya. Jadi Ibrahim ini selalu menyempurnakan janji. Ya. Karena apa? Dari awal kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 131, itu Allah Subhanahu wa taala ketika meminta kepada Nabi Ibrahim untuk aslim, ya, berislamlah engkau, tunduk patuhlah engkau, berserah dirilah engkau, maka tanpa babi bu Nabi Ibrahim menyatakan aslamtu lirabbil alamin. Saya tunduk patuh, saya berserah diri, saya pasrah, saya berislam, ya, sepenuhnya, ya, kepada penguasa seluruh umat, ya, Rabbul alamin. Ya. Nah, kemudian di sini maksudnya adalah Rasulullah Ibrahim alaihissalam ini sudah melaksanakan seluruh ujian dan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala, baik yang pokok maupun cabang-cabangnya. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diminta untuk meninggalkan Ibunda Hajar, masih ingat ya? Suruh ninggal, padahal itu baru nyampe, onta itu baru nyampe, turun istrinya, turun anaknya, turun segantang kurma, turun sekirbah air. Ini monitornya mati lagi kayaknya, mohon izin, ya. Jadi begitu turun sekirbah air selesai, habis itu suruh pergi, bukan begitu, yang ini, enggak ya? Oh di saya berarti monitornya, itu baru. Makasih mas. Mesti ada yang jagain kayaknya. Jadi apa yang terjadi ketika itu? Nabi Ibrahim tidak berani menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, ditinggal. Dalam hadis Bukhari, Ibunda Hajar bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apakah engkau hendak meninggalkan kami di sini? Oh, tempat nggak ada apa-apa ya Pak? Mau belanja pakai apa? Mau ninggalin duit juga buat belanja, mau apa yang mau dibelanjain? Mau nggak ada apa-apa. Wong lembah gersang kering kerontang keriting begitu, banyak perompak, banyak binatang liar, ya, belum binatang berbisa dan seterusnya. Bener ditinggal berdua doang di sini, nih bahasa terjemahan ini. Sampai 2 kali beliau tanya seperti itu, nggak digubris sama Nabi Ibrahim. Wong saya ngikutin perintahnya Allah kok,
saya menepati janji dalam konteks aslamtu lirabbil alamin yang tadi, yang surat 2 ayat 131 tadi. Maka apa yang muncul ketika itu? Ilhamnya datang kepada Ibunda Hajar. Dia ini nabi, maka nanyanya levelnya ilahiyah, jangan levelnya manusiawi. Maka dia tukar pertanyaannya, apakah ini perintah Robmu? Baru dijawab, betul, ini adalah perintah Robku. Apa kata Ibunda Hajar ketika itu yang sudah paham tentang ketauhidan? Kalau Robmu yang memerintahkan, tinggal. Karena pasti Robmu tidak akan menyia-nyiakan aku. Ini Masya Allah ini. Maka tidak mungkin seorang ayah di rumah tidak mengajarkan ketauhidan kepada keluarganya bisa punya anak model kayak Ismail. Karena Ismail itu dibesarkan dengan ketauhidan ibunya yang datang dari bapaknya atau dari suaminya. Bayangkan kalau kemudian bapak-bapak nggak ngaji gitu, yang ngaji ibu-ibu. Coba, loh, jadwal pengajian nih sebelum ada pandemi, jadwal pengajian yang lebih banyak ibu-ibu atau bapak-bapak? Jujur aja. Bahkan ada ibu-ibu PKK kan, pengajian kesana kemari maksudnya, ngaji sana ngaji sini. Ada Ustadz ada Ustadz ini, ada Ustadz ini. Sekarang ada jadwalnya Ustadz ngezoom. Ya. Nah kemudian kalau bapaknya tidak punya ketauhidan yang kokoh, bagaimana dia bisa mengajarkan kepada keluarganya? Para sahabat ketika itu belajarnya langsung kepada Rasulullah SAW. Kemudian mengajarkan kepada para istrinya yang ngajarin anak-anak. Maka bapaknya mesti benar ilmunya. Nah kemudian kalau kita melihat bahwa akhlak mulianya Rasulullah SAW, Ibrahim, ya, bapaknya memang bukan orang beriman, tapi beliau muncul sebagai Abul Anbiya yang sangat luar biasa. Maknanya apa? Allah ingin menunjukkan sehancur apapun bapakmu, engkau bisa memperbaiki dirimu. Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah, bapaknya diwafatkan di usia beliau masih sangat kecil. Ini pertanda, ya, di dalam sirah nabawiyahnya Syekh Ramadan Al-Buti Allah yarham, itu kenapa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ayahnya, mewafatkan kakeknya, mewafatkan pamannya, supaya keislamannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh menjalankan akidah atau pembelajaran agama Islam kita itu datang dari leluhur. Jadi bukan berdasarkan kebiasaan, sehingga kita tidak boleh menjalankan Islam sebagaimana biasanya, tapi sebagaimana mestinya. Beda ya. Yang satu sebagaimana biasanya, yang satu sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya gimana? Ya ikut Allah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mesti jelas bahasannya, ayatnya mesti clear, hadisnya juga mesti clear. Begitu. Nah, mari kita lihat janji para nabi. Makanya ketika beliau berjanji tentang Nabi Ismail, ini untuk sabar disembelih sama bapaknya. Ini karena taat perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau menepatinya dengan mempersembahkan diri beliau untuk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam bahasan tafsir Karim Rahman itu dijelaskan seperti itu. Bayangkan Pak, seorang anak tidak pernah ketemu bapaknya dari umur kurang dari 1 tahun. Dalam beberapa riwayat itu dinyatakan seperti itu. Kemudian dijumpai yang pertama kali nggak berhasil di 4 tahun pertama. Jadi setelah 4 tahun baru berkunjung Pak, Nabi Ibrahim itu dari Palestina ke tanah Hijaz. Perintah Allah Pak, datangi istrimu, kalau nggak berjumpa sama anakmu pulang. Waduh, 4 tahun nggak ketemu Pak, jauh dari Palestina ke Mekah, ke tanah Hijaz. Terus kalau nggak ketemu sama Ismail, suruh balik. Dan benar Pak, nggak ketemu Pak. Mana Ismail?
lagi berburu. Waduh, berburu itu kan bisa ke selatan, utara, selatan. Kalau bahasanya Pak Hasim, ngalor ngidul ngetan bali ngulon itu, tidak jelas kemana posisinya. Maka ya sudah, karena tidak ketemu, ya sudah suruh balik ke Palestina. 4 tahun kemudian, jadi 8 tahun total, tidak ketemu. Kalau anak umur sebelum 1 tahun, kemudian umur 8 tahun tuh kira-kira kalau ketemu lagi umur berapa, Pak? 9-10 tahun. Mari kita lihat surat 37 ayat 102. Itu Masya Allah, Pak, ajaran tauhidnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada istrinya, istrinya mengajarkan kepada anaknya. Apa kata Ismail alaihissalam ketika hendak disembelih? Dia yang akan bertemu dengan nazak, dia yang akan ditempelkan pedang di lehernya atau pisau di lehernya. Dia yang akan menempuh sakaratul maut. Bisa-bisanya dia katakan kama umirtu, sebagaimana diperintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Rela dia naruh lehernya. Senang hati. Kenapa? Ketauhidan. Dan dia mendapati janji untuk sabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku sebagai anak yang sabar. Dalam beberapa riwayat dikatakan Nabiullah Ibrahim itu netes air matanya. Masya Allah, anak tidak ketemu lama kok. Saya suruh memisahkan diri dari dia, padahal lagi sayang-sayangnya nih, Pak. Harus memisahkan diri. Maka ketika menangis itu, ada beberapa hikayat yang menyampaikan bahwa Ismail alaihissalam menghapus air mata ayahnya. Hapus air matamu ayahanda. Bukankah engkau yang mengajarkan kepada kami kemandirian selama sekian tahun ini? Engkau biarkan kami belajar tentang bagaimana ketauhidan itu kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin nangis, Pak. Wah, anak kecil umur 8-10 tahun bisa ngomong begitu sama bapaknya itu, kalau nggak ibunya yang ngajarin kan. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira kalau kita tinggal istri, Pak, agak lamaan dikit gitu, kira-kira omongan istri gimana, Pak? Tuh, lihat bapakmu tuh. Kelakuan tuh. Habis itu dikasih handphone. Nih, telepon bapakmu nih. Lagi di mana, Mas? Siapa lagi ngapain? Coba. Mestinya para ibu diajarkan tentang bagaimana mencitrakan ya, seorang sosok suami itu, seorang sosok ayah itu, mestinya bapakmu itu nabi. Jadi cintai dia karena Allah. Kira-kira bahasan di Untold Stories-nya begitu, Pak. Karena hasilnya kayak begitu, Pak. Nah, kalau kita lihat para salaf, ini tepat janjinya ala orang ulama-ulama salaf. Dulu itu adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu. Beliau ini menyesal karena tidak ikut perang Badar sama Rasulullah SAW. Kemudian dia janji, kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya untuk terjun kembali ke medan pertempuran bersama Rasulullah SAW, pasti dia akan melihat pengorbanan yang akan dilakukan. Nah, maka ketika perang Uhud ini berkobar, dia berangkat sama Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Dia terobos pasukan musuh itu di Uhud itu, Pak. Apa yang terjadi? Beliau ditemukan syahid dalam keadaan lebih dari tusukan pedang itu sebanyak 80, baik tombak, panah maupun pedang. 80 sayatan, Pak. Jadi kira-kira minimal ketemu berapa orang? 80. Itu Masya Allah itu. Begitu juga dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, ya, yang kemudian beliau pegang panji, ditebas tangan kanannya, dia pegang tangan kiri, ditebas tangannya, dia peluk dengan lehernya, dikait dengan kakinya, dan kemudian dihujani dengan tombak dan panah di punggungnya. Terjerembab beliau, kemudian menyurukkan wajahnya ke tanah karena nanggung malu. Itu kalau tepat janji sama Allah Subhanahu wa taala tuh begitu modelnya. Bukan nyari aman sendiri. Dan di dalam surah Al-Ahzab, ya, ayat yang ke-23 dinyatakan bahwa di antara orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Yang dimaksud itu Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu.
Dan di antara mereka ada yang gugur, di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Baik yang syahid, ya, maupun yang nunggu syahid, maupun yang pulang selamat atau pulang dengan luka. Ya. Kalau kita lihat syuhada Uhud yang 70 orang itu penghafal Quran semua, Pak. Masya Allah. Tabarakallah. Ada yang pulang selamat, dan mereka ini tepat janjinya semua. Nah, ini para salaf itu begitu, Pak, kalau nepatin janji. Nah, mari kita lihat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa menepati janji itu seperti itu modelnya, mari kita pelajari bagaimana hukumnya menepati janji. Sebagian orang sangat mudah bikin janji, tapi bikin penyelisihannya juga gampang, dan tidak mau berusaha untuk menepati janjinya. Ini hati-hati urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa lisan ini. Dan ini salah satu bentuk, ya, sifat apa? Sifat nifak. Ada kemunafikan dalam hati. Ini tandanya orang munafik, kata Rasulullah SAW. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, tanda orang munafik itu ada 3. Jika bicara dia dusta, jika berjanji maka ingkar, ya, kalau dikasih amanah dia khianat. Ya. Ini Bukhari Muslim. Nah, maka hadis ini menyatakan bahwa Rasulullah SAW menggunakan diksinya ayatu, ya, ayatul munafikin, ayat itu apa? Tanda, ya, ciri. Ini dalam bahasa Arab ayah atau ayat itu tanda yang tidak mungkin meleset. Berbeda dengan alamat yang juga bisa memiliki makna tanda juga. Ya. Dalam bahasa Indonesia, ya, bisa meleset, Pak, kalau alamat. Buktinya ada alamat palsu, kan? Ya. Sehingga bisa difahami dari hadis ini bahwa siapa saja yang punya 3 karakter tadi, kalau bicara dia dusta, kalau janji dia ingkar, kalau diberi amanah dia khianat, maka dipastikan bahwa ada cabang kemunafikan dalam dirinya, baik 1 maupun 3-tiganya. Nah, bahkan ada orang yang disebut munafik tulen. Di dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin As, ya, radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda 4 perkara yang jika semuanya ada pada diri seseorang maka dia munafik tulen. Jika ada salah satu pada dirinya maka dia punya sifat kemunafikan sampai dia tinggalkan ciri itu. Apa itu yang pertama? Jika bicara dia dusta tadi, jika bikin perjanjian dia ingkar, ya. Kemudian dia bikin janji, ya, kepada orang untuk berbuat baik kepada orang lain, dia menyelisihi janjinya. Dan jika bertengkar berdebat dia melampaui batas, ya, maunya menang sendiri dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian membuat kita memunculkan penempatan janji ini tadi. Nah, mari kita lihat munafik tulen ini akan mengantarkan dia kepada sifat kemunafikan yang besar kalau dibilang munafik tulen itu. Mari kita lihat, ada orang yang kemudian menyelisihi janji, tapi ini sifatnya hanya cedera janji. Ya. Ada nggak orang yang kemudian setelah berjanji kemudian Allah takdirkan dia tidak bisa menepati janjinya? Ada nggak? Oh, ada banget, banyak. Ya. Ada yang ngaku-ngaku, wah gua banget tuh, katanya. Pertama, dia bikin janji untuk berbuat baik kepada orang lain, ya, misalnya memberi hadiah, tetapi tidak bisa ketika membuat janji itu dia sudah niat, sudah tekad untuk tidak memenuhi janji tersebut. Jadi dari awal sudah ngemplang, ya, sudah niat ngemplang. Maka secara real memang dia tidak memenuhi janji yang sudah dibuat. Ini perbuatan yang menyelisihi janji yang paling buruk. Jadi memang niat untuk tidak menepati janji. Insya Allah, mohon doanya aja. Asik bahasanya tuh, speak jangkis, Pak. Loh, banyak itu, Pak. Bahkan pakai dalih agama. Mohon maaf. Mungkin orangnya sudah meninggal, tapi ustadznya sudah meninggal juga. Gitu. Kondang, Pak. Wah, itu seluruh antero nasional, ya, kondang banget. Saya tidak perlu sebut ustadznya siapa. Ya. Ada orang aktivis Islam, ya, aktivis pengajian, dia datang ke salah satu masjid, dia nawarin, saya
ya, bisa datangkan Ustadz Anu untuk acara ini, peringatan hari besar. Oh bagus, kata orang DKM-nya. Wah bagus, boleh. Dia kontak, sebentar ya Pak, mohon izin, saya kontak ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kaif halak Ustadz? Masya Allah, Ustadz al-afu, anak to the point aja. Tanggal sekian bulan anu, bisa nggak Ustadz ceramah di ini? Tolong diagendakan Ustadz. Ini Masya Allah, jamaah sudah merindukan kehadiran antum di sini. Antum belum pernah kan di sini? Iya Ustadz. Tolong diagendakan ya Ustadz. Betul Ustadz, tanggalnya sekian bulannya anu. Di Masjid Anu ya Ustadz ya. Taib, nanti ana detailnya SMS-in ke antum. Taib, syukran jazakumullahu khair Ustadz. Barakallah fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah bisa Pak. Padahal nggak nelpon. Apa yang terjadi? Dia bilang Pak Ustadznya minta DP. Nanti biar saya yang bikin spanduknya. Spanduk dibikin gede Pak. Fotonya beliau. Wah, besar-besaran. Pas hari H, tunggu. Ya emang nggak diundang. Mungkin ada yang tempat lain. Mulai sibuk, sok gelisah. Kok nggak diangkat ya? Saudara, saya hubungi nomor yang lain. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Di mana Ustaz? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Terus gimana nih jamaah ini Ustaz? Oh gitu Ustaz. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Iya Ustaz, nanti anda sampaikan ke DKM Ustaz. Insya Allah kebenaran bisa datang dari siapa aja Ustaz. Jadi emang dari awal sudah mau ngemplang. Ada yang begitu Pak. Duitnya ke kantong dia, cuma bikin spanduk doang modalnya. Ada loh Pak yang begitu itu, ada. Ada lagi modelnya kurang lebih mirip-mirip. Kalau ini ibu-ibu. Ini based on true story ya. Ada anak yatim di sana butuh bantuan. Wah, kolek. Fundraising, kumpulin duit. Wah, santunin ke sana. Setiap habis pulang santunan selalu nraktir orang. Setiap kali santunan pasti nraktir. Entah bakso, entah apa, makan di anu, di ini. Pokoknya makan. Ayo kita anterin itu kan udah terkumpul banyak tuh anu gini. Ya. Satu kali modusnya kejebak. Ada satu ibu-ibu aktivis pengajian di salah satu perumahan yang beliau tinggal di situ juga. Saya tidak perlu sebut perumahannya di mana. Apa yang terjadi? Dia bilang bahwa ibu itu si A, katakan, ya, si A ini, fulanah ini butuh bantuan. Dia kontrak rumahnya habis, pindah ke depan. Kena sekitar 6 juta kontraknya setahun. Ada yang mau bantuin nggak? Para donatur tetapnya kan ada tuh Pak biasanya, ya, para the haves itu mau bantuin nggak? Oh ya bantuin. Kekumpul Pak. Ada 8 juta lebih. Yang satu iseng, nanya langsung ke si fulanah si A ini. Oh kena 6 juta ya Bu di situ tempat yang baru. Oh enggak, saya suruh nempatin doang kok, cuma suruh ngerawat. Nah loh. Mulai investigasi berjalan. Tanya, donatur tetap kan udah ketahuan kan. Bu ini ditanya, bantuin fulanah enggak? Oh iya, waktu itu lewat si ini. Iya, boleh tahu enggak berapanya? Biar saya tahu berapa jumlah yang terkumpul. Sekian. Waduh, gede juga. Ini sekian. Kumpul-kumpul dari 8 jutaan. Dikonfrontasi lah Pak.
Lah wong si fulanah ini nggak minta apa-apa, nggak ngomong apa-apa, dia suruh nempatin doang. Lah terus 8 juta itu kemana? Wah, mulai Pak berdalih Pak. Inilah itu apa segala macam. Datang Ustadz penengah menyampaikan pura-pura pingsan dibawa sama suaminya. Bawa ke rumah sakit dan menghilang tanpa kesan. Ada yang begitu itu Pak. Dalihnya agama. Waduh kalau ngomong manis. Ada yang begitu ternyata. Kan penjelasan saya sebelumnya kan gini, Allah Subhanahu wa taala itu ketika memerintahkan kita untuk sesuatu itu biasanya mafhum mukhalafahnya, makna kebalikannya, orang cenderung kepada itu. Jangan zina, orang cenderung zina. Jangan berbuat dosa, maka orang cenderung buat dosa. Zikir yang banyak, cenderung orang banyak lupa. Nah, ini yang kemudian tidak difahami oleh sebagian kita. Mari kita lihat ada 3 pendapat di sini, ya, yang kemudian kita harus pahami sama-sama. Yang kedua, ketika membuat janji tidak ada niat untuk tidak memenuhi janji tersebut. Dia memiliki tekad untuk memenuhi janji, tapi ketika tiba hari H tiba-tiba tidak memenuhi janjinya, ya, tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Dan perbuatan ini termasuk perbuatan menyelisih janji atau tidak menepati atau memenuhi janji yang sudah dibuat. Mestinya ngabarin. Mari kita lihat surat yang kedua, ayat yang ke-284, itu ayat terpanjang itu. Ya, ayat tentang utang piutang itu. Ya. Catat, utang saya berapa ke Anda, tanggal berapa mau diselesaikan. Kalau misalnya ada terminnya, dibikin termin, berapa termin, ya, berapa tahapan pembayaran, 3 misalnya, sekian persen, selesai. Ya. Atau saya pinjem, nanti tiap bulan saya cicil sekian. Ya. Pada hari H atau bulan tertentu dia tidak mampu menyelesaikan karena cedera janjinya tadi karena uzur syar'i, kena pandemi. Bagaimana ini? Ya sudah, ditunda sampai mampu. Nah, kalau qardul hasan atau pinjaman kembali pokok itu begitu modelnya. Ada tambahan nggak? Ada denda nggak ada. Maka tunggu sampai pulih semuanya. Maka yang begitu dibolehkan karena memang uzur syar'inya Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya nanti dalam bab piutang kalau emang tidak mampu sudahlah lunaskan saja. Sebagian orang mengatakan enak di dia, nggak enak dia, aneh. Ya kan? Padahal kalau itu disedekahkan, udahlah lunas. Itu berarti kita bersedekah senilai itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Allah ganti nggak? Udah kita bahas waktu itu. Ada yang ganti sekian persen, sekian kali lipat dan seterusnya. Nah, kemudian ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat jumhur dikatakan bahwa hukum memenuhi janji itu murni berbuat baik pada orang lain, sunnah atau mustahab dan tidak wajib. Ya. Kemudian janji yang murni berbuat baik pada orang lain, misalnya seorang berjanji untuk tidak mendapatkan bonus gaji, dia akan mentraktir makan bakso temannya, maka menurut jumhur ulama, janji semacam ini hukumnya sunnah untuk dipenuhi, tidak sampai derajat wajib. Gitu. Pendapat yang kedua, ya, Imam Malik rahimahullah menyatakan bahwa hukum memenuhi janji ini wajib kalau janji tersebut menyebabkan orang lain sudah melakukan sesuatu tindakan tertentu, dan jika janji tersebut tidak dipenuhi maka orang tersebut akan menderita kerugian atau menderita kesusahan. Ya. Misalnya ada seorang pemuda bujangan yang ingin menikah tapi nggak punya dana untuk melangsungkan pernikahan. Lalu seorang berjanji kepada pemuda ini, ya, maka dia yang akan menanggung mahar dan biaya pernikahannya. Wah, jadi deh nikahnya. Begitu dia bilang, dengan janji tersebut maka sang pemuda ini melawar wanita yang hendak dinikahinya. Maka janji seperti ini yang kemudian dalam mazhab Imam Malik rahimahullah, ya, wajib untuk ditunaikan dan haram diselisihi karena akan menimbulkan kesulitan bagi orang lain. Nah, pendapat yang ketiga terakhir, ya, memenuhi janji hukumnya wajib secara mutlak dan menyelisihi janji hukumnya haram. Ya. Wallahu a'lam, pendapat yang ketiga ini yang paling kuat karena menyelisihi janji adalah tanda kemunafikan, sehingga tidak mungkin kita katakan bahwa hukum menyelisihi janji itu tidak sampai kepada derajat haram. Dan juga menyelisihi janji disamakan dengan berkata dusta, sedangkan dusta itu haram, gitu. Atau bohong itu haram. Sehingga tidak mungkin kalau menyelisih janji itu tidak haram, sebatas makruh saja misalnya, sehingga
yang lebih tepat menyelisih janji itu hukumnya haram, dan sebaliknya hukum memenuhi janji adalah wajib. Maka karena hukum memenuhi janji adalah wajib dan menyelisihinya adalah haram, maka sudah seharusnya seorang muslim berhati-hati dalam buat janji. Bilang nggak bisa, kalau nggak bisa geser, mohon maaf ini pembayarannya harus tertunda, maka buat akad utang yang baru dengan akad yang baru. Ustadz, yang kemarin-kemarin tuh nggak diakadkan, nggak ada catatan utangnya. Gimana? Tulis, panggil 2 saksi untuk kemudian kita bisa punya akad. So kalau tidak diakadkan, satu saat kalau misalnya salah satu meninggal, nagihnya pakai apa kalau nggak pakai akad? Kalau nggak ada surat utang piutang, pakai apa coba? Buktinya apa? Ini sebelum meninggal ngutang sama saya, buktinya apa? Nggak ada sih, waktu cuma omongan doang, nggak kepake, Pak. Maka seorang muslim tidak boleh bermudah-mudah ngobrol janji kemudian melupakan atau menyelisihi janjinya sendiri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Rudi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi wasabil haq. Akhirat da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya kembalikan lagi ke Pak Rudi sebagai pembawa acara. Fa tafadhal masykur.